Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. 4 sahabat, Ibel, Nopal, Balat, dan Valepi, datang dengan mobil sewaan ke Villa Kabut. Tempat yang mereka temukan lewat iklan daring murah meriah. Tujuannya cuma satu, liburan akhir pekan sambil bikin konten vlog horor. Seriusan Lat, ini murah banget. 2 malam cuma 1,5 juta, kata Nopal sambil memegang kunci villa yang baru mereka ambil dari penjaga tua. Murah tuh, karena nggak ada sinyalnya kali. Sahut Valepi sambil memotret. Ya elah, justru makin cocok buat horror challenge. Ibel tertawa. Villa itu berdiri di tepi hutan pinus, besar tapi tua. Cat putihnya mengelupas dan di lantai 2 terlihat jendela terbuka sedikit. Seperti ada yang mengintip, tapi mereka tak menyadarinya. Malam pertama berjalan santai. Mereka barbeque di teras sambil bercanda. Kabut makin tebal, lampu villa berkedip-kedip. Lat, tolong tutup pintu belakangnya dong, anginnya masuk. Kata Ibel. Balat berdiri, berjalan ke dapur lalu menutup pintu kayu belakang. Tapi, begitu ia berbalik, pintu itu terbuka lagi dengan bunyi. Woi, ada siapa itu barusan? Gumamnya sambil menutup kembali. 3 kali ia menutup pintu, 3 kali pula pintu itu membuka lagi. Makin cepat, makin keras. Lalu tiba-tiba pintu itu menutup keras sendiri hingga gagangnya patah. Semua terdiam. Itu angin kan? Tanya Valepi pelan. Iya, mungkin angin aja. Jawab Nopal suaranya goyah. Tapi dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Seperti seseorang berjalan di lantai basah. Jam mulai menunjukkan pukul 23:30. Nopal mulai merekam vlog di ruang tengah. Oke guys, kita uji nyali. Katanya di sini dulunya tempat menginap rombongan pengantin yang hilang 5 tahun lalu. Wih, makin serem nih. Tangganya kok licin. Kata Valepi sambil menunjuk ke tangga. Lampu kamera bergetar. Di layar terlihat sekilas bayangan perempuan bergaun putih di ujung tangga. Tapi saat mereka menoleh, kosong. Woi, ada siapa itu barusan? Gak ada siapa-siapa. Kata Ibel tapi suaranya bergetar. Nopal memutar ulang rekaman di kamera. Benar, di situ jelas ada sosok perempuan menunduk, rambut panjang dan mata hitam pekat menatap ke arah kamera. Kata Balat, matanya kenyal anjir. Udah, kameranya matiin aja. seru Ibel. Lalu di atas tangga terdengar suara kursi bergeser. Suara langkah cepat menuju ujung koridor. Dan pintu kamar di lantai 2 yang menutup keras sendiri. Mereka berkumpul di ruang tamu. Hujan mulai turun di luar. Petir menyambar. Lampu padam. Sial, lampunya mati. Bentar gue ambil lilin lu di dapur, kata Balat. Saat Balat menyalakan lilin, cahaya kecil menyorot ke arah cermin besar di dinding. Refleksi mereka terlihat, tapi ada satu orang tambahan di antara mereka. Berdiri, paling belakang, nunduk, wajahnya kabur. Woi, lihat itu! Teriak Valepi. Cahaya lilin bergetar, Balat jatuh mundur. Ketika Ibel menyorot senter ke arah cermin, sosok itu mendongak cepat, menatap langsung ke arah mereka, lalu melompat keluar dari cermin dengan jeritan melengking. Cermin pecah, lilin mati, hanya suara nafas terengah-engah. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Semua pintu terkunci dari luar. Hujan makin deras. Ibel memegang kamera satu-satunya yang masih menyala. Mereka bersembunyi di ruang tamu, kata Valepi. Kita tahan aja sampai aja, dan habis itu kita cabut. Jawab Balat. Nggak bisa, semua jendela dikunci dari luar. Tiba-tiba, dari tangga atas, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Tawa itu panjang dan bergema, seperti datang dari dalam dinding. Barat, itu kayaknya dari kamar lu deh. Bisik Ibel. Balat menatap ke arah tangga.
dan melihat dirinya sendiri berdiri di atas, menatap ke bawah dengan wajah kosong. Itu bukan gua. Balat di bawah gemetar, sementara sosok Balat di atas perlahan menunduk, tersenyum, lalu berlari ke arah mereka dengan kecepatan tak wajar. Semua menjerit. Sosok itu menabrak meja dan lenyap jadi kabut hitam. Setelah beberapa saat, Ibil menemukan foto tua di bawah sofa. Foto sekelompok orang berpakaian rapi dan wajah yang sama persis seperti mereka berempat. Ini kita. Bisik Nopal. Di belakang foto tertulis, penghuni Villa Kabut 1987 dilarang meninggalkan tempat sebelum azan subuh. Kita tahan aja sampai aja, habis itu kita cabut. Valepi menatap jam. Jam menunjukkan pukul 4:20, katanya. Tapi dari arah dapur, radio tua tiba-tiba menyala sendiri. Selamat datang kembali, penghuni Villa Kabut. Suara itu pelan tapi jelas. Lalu dari tangga, langkah kaki turun perlahan, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Langkah itu berhenti di depan pintu ruang tamu. Ketika pintu terbuka, angin dingin menyapu lilin-lilin padam, dan terlihat puluhan sosok pucat berdiri diam di ambang pintu. Semuanya menatap ke arah mereka. Azan subuh seharusnya sudah terdengar, tapi waktu di jam tangan berhenti pukul 4:59. Lama tak bergerak. Nopal menatap keluar jendela. Langit tetap hitam pekat. Sepertinya jamnya rusak. Enggak, waktu di sini berhenti. Jawab Valepi lirih. Salah satu sosok di pintu melangkah maju. Mukanya hancur, tapi matanya masih hidup. Ia menatap Ibel. Semua lilin padam lagi. Tiba-tiba, jeritan keras dari atas tangga. Ibel menyorot senter. Di sana, terlihat sosok perempuan bergaun putih terbalik tubuhnya menggelantung di langit-langit. Kepalanya berputar 180 derajat dan menatap langsung ke kamera. Selamat datang kembali. Lampu kamera pecah. Tiba-tiba, dari jauh terdengar suara azan subuh asli. Samar, tapi nyata. Langit perlahan berubah abu-abu. Satu persatu sosok itu menguap seperti kabut. Villa kembali tenang. Jam dinding bergerak lagi, menunjukkan pukul 5:01. Mereka keluar dengan langkah gemetar. Kita selamat, guys! Tanya Nopal. Kayaknya iya. Jawab Ibel, tapi pandangannya kosong. Di belakang mereka, dari jendela villa terlihat sosok perempuan bergaun putih tersenyum. Epilog. Seminggu kemudian, vlog mereka viral. Judulnya, Malam di Villa Kabut, Kami Hampir Mati. Komentar netizen penuh keanehan. Ibel menonton ulang videonya sendiri. Dia menatap layar, dan di sana, di detik terakhir, sosok perempuan itu berdiri di belakang dirinya sendiri, membisikkan sesuatu ke telinganya.